wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kajian rutin PPKI ya, yang insya Allah hari ini akan disajikan oleh Ustadz Imam Syafawi. Sebelum dimulai, supaya kajian kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, menjadi amal soleh buat kita semua, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya kalau kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Nurul Ilmi dan rekan-rekan tim pembina Kerohanian Islam ITS. Kajian hari ini topiknya cukup sangat menarik, yaitu tentang kecerdasan Al-Quran yang sebentar lagi sudah akan disajikan oleh Ustadz Imam Syafawi. Sedikit informasi mengenai beliau. Beliau ini adalah dosen ya, di Departemen Aktuaria ya, nah, kalau Pak dosen kan juga Ustadz. Kenapa ya? Pak Imam Syafawi senyum-senyum. Ustadz. Guru lah bahasa Arab ya Ustadz. Nanti guru besar malah. Alhamdulillah. Supaya tidak terlalu malam, mungkin bisa dimulai. Satu-satu, monggo waktu untuk jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Zaini ya, izin share screen ya. Sudah kelihatan ya? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, dan para hadirin semua, ada Pak Masyuri selaku Ketua DPKI, Pak Wahyudin dan Bapak Ibu Hussein, serta teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa ditemukan berkat rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang insya Allah kita berharap berdoa semoga dijadikan majelis yang barokah, sehingga kita bisa saling bertukar ilmu ya, sehingga kita harapkan apa yang kita lakukan ini bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan yang diamanahkan, saya mencoba untuk membawakan topik untuk pada malam hari terkait dengan kecerdasan Al-Quran. Kalau pada minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Pak Arief terkait dengan etika pencari ilmu, ya mungkin ini untuk juga masih ada kaitannya terkait dengan ilmu. Tapi saya akan lebih kaitan dengan kecerdasan Al-Quran, gitu ya. Nah, saya sebenarnya tidak tugas saya sebenarnya hanya meramu, misalnya mengumpulkan dari berbagai bahan. Nah, insya Allah saya yakin Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa memiliki kemampuan yang lebih dibanding ini. Jadi nanti kalau ada tambahan atau masukan, mungkin nanti kita bisa sampaikan pada saat proses diskusi nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal
terkait dengan topik tadi. Yang pertama nanti ada terkait dengan pendahuluan, kemudian yang berikutnya terkait dengan rangsangan Al-Quran, terkait dengan kecerdasan, kemudian kisah kecerdasan Nabi dan Rasul, kemudian metodologi memperoleh kecerdasan, kemudian yang kelima terkait dengan jenis kecerdasan menurut Al-Quran, dan kemudian yang terakhir upaya pemberdayaan kecerdasan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan ini ya, hal-hal yang terkait dengan latar belakang. Mungkin di zaman kita kecil dulu selalu kita hafalkan ya, terkait dengan sifat wajib dari Nabi atau Rasul. Ya, ada 4, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, kalau kita lihat di sini, sidik artinya benar, ya. Kemudian amanah itu berarti dapat dipercaya, tabligh itu bisa menyampaikan risalah, kenabian atau kerasulan. Kemudian yang terakhir ini atau yang keempat adalah fatonah. Nah, bahasa Jawanya dulu biasanya dikatakan diartikan dengan limpat atau cerdas. Nah, kemudian jadi kalau seperti ini berarti kan di dalam diri Nabi maupun Rasul itu pasti memiliki sifat wajib. Nah, salah satunya adalah terkait dengan kecerdasan. Ya. Nah, kemudian di dalam pelajaran dunia dulu kita ya, itu ada yang namanya ini apa? Terkait dengan sifat wajib yang ada di Aqidatul Awam ya, yang dalam bentuk syair ya. Arsala anbiyadawi fatonah bisidqi wal tablighi wal amanah. Jadi Allah itu mengutus para nabi dengan memiliki sifat fatonah atau cerdas ya. Kemudian bisidqi jujur, dan wat tablighi kemudian menyampaikan risalah tadi, kenabian dan kerasulan, kemudian wal amanah ya, dan dipercaya. Nah, kemudian saya juga bisa mendapatkan referensi dengan di kitab Tijan Durori, ya, mungkin Bapak Wahyudin sangat familiar sekali. Jadi di situ juga disampaikan terkait dengan sifat wajib dari Nabi dan Rasul. Ya, secara redaksional saya juga bacakan wajibu fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalam as-sidqu. Jadi yang pertama adalah sifat wajib yang dimiliki oleh para nabi itu adalah rasul itu adalah sidik, sifat sidik. Kemudian yang kedua wajibu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam al amanatu, dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga wajibu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam tablighun, jadi menyampaikan amanah. Kemudian ma'umiru kita belihi lil khalqi, menyampaikan amanah kepada para makhluk. Kemudian yang berikutnya terkait dengan yang keempat wajibu bihaqihim alaihi wassalam al-fatonah. Jadi sifat wajib yang keempat yang harus dimiliki oleh para rasul itu adalah sifat cerdas atau fatonah dalam bahasa Arab. Nah, jadi ini menjadi latar belakang kenapa kemudian menjadi pelajaran buat kita bahwa kecerdasan itu juga menjadi hal yang sangat penting yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbukti dengan anugerah yang diberikan kepada para nabi dan rasul, yaitu sifat wajibnya adalah memiliki kecerdasan. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan pelajaran manajerial manajemen atau akademik ya, kita dulu lalu digaungkan bahwa namanya intellectual quotient atau kecerdasan intelektual ya, itu menjadi ukuran para orang tua kita dulu bahwa orang atau anak yang cerdas itu harus memiliki ini ya, intellectual quotient. Tapi kemudian ternyata itu saja tidak cukup. Nah, kemudian ada tambahan berupa emotional quotient, sehingga menjadi 2Q itu. Nah, yang itu menjadi kunci kita itu menjadi sukses di dalam kehidupan kita atau dalam karir kita ketika kita bisa memadukan antara intelektual dan emosional. Nah, kemudian dalam perkembangan waktu ternyata itu tidak cukup. Nah, ternyata harus ada tambahan yang ketiga, yaitu spiritual quotient. Sehingga kemudian itu menjadi kajian yang banyak pihak bahwa kesuksesan seorang itu tidak cukup hanya 2, yaitu ya, IQ dan EQ, tapi kemudian harus ada tambahan spiritual. Jadi harus dilandasi dengan nilai keagamaan. Nah, kemudian yang saya dapatkan yang terbaru ternyata tidak cukup dengan 3Q, ya, ternyata 5Q. Jadi ada tambahan. Selain kecerdasan intelektual, kemudian emosional, dan kecerdasan spiritual, ternyata ada kecerdasan lain yang bisa saja dimiliki oleh seseorang, yaitu fisikal, ya, kecerdasan secara fisik, olahragawan, ya,
yang lain-lain itu termasuk juga kecerdasan, sehingga kita tidak bisa memvonis misalkan anak yang tidak bisa matematik katakanlah, tapi dia pinter badminton itu dikatakan anak tidak cerdas. Dia cerdas, tapi cerdasnya di bidang fisikal. Kemudian yang berikutnya adalah kecerdasan sosial. Ini juga penting terkait dengan adab muasyarah atau musyawarah. Kemudian empati sosial, ya, interaksi sosial ternyata juga itu kecerdasan. Bahkan boleh jadi orang sukses itu dalam hal berbisnis atau dalam manajemen atau dalam politik, gitu ya. Ini sangat penting ini ya kecerdasan sosial ini ya. Sehingga kemudian kenapa 5 hal ini juga penting untuk dimiliki oleh seseorang agar dia menjadi orang yang sukses. Nah, kalau spiritual itu ada kaitannya dengan kalau kita sebagai orang Islam berarti ya kaitannya dengan teks-teks atau nubuah keagamaan ya baik Al-Qur'an maupun sunnah hadis ya. Nah, mungkin ini yang akan kita bahas salah satunya terkait dengan kecerdasan Al-Qur'an. Jadi di sini sudah berkembang menjadi 5 Q ya. Nah, kemudian salah satunya adalah spiritual tadi. Nah, kita akan coba membahas lebih jauh terkait dengan apa yang diharapkan atau dimasukkan dengan kecerdasan terkait dengan yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Nah, tapi sebelum ke sana, saya juga ingin menyampaikan terkait dengan ini ya, terkait dengan yang terbaru yang disampaikan oleh lembaga riset McKinsey ya, bahwa skill yang harus dimiliki oleh seseorang ya, di zaman ini itu ada 4 ya. Yang pertama adalah kognitif ya, terkait dengan critical thinking, kemudian planning dan ways of working, komunikasi, kemudian mental, nah kemudian interpersonal, mungkin seperti emosional ya, interpersonal ya, terkait dengan mobilizing system, kemudian relationship ya, teamwork itu adalah kecerdasan atau kemampuan interpersonal yang harus dimiliki orang agar siap menghadapi dinamika zaman saat ini ya, sesuai dengan yang diriset oleh McKinsey. Kemudian yang ketiga itu adalah self leadership. Ya, jadi kemampuan untuk mengetahui dirinya sendiri maupun memanage diri. Kemudian ini ya entrepreneurship ya Pak Nuris ini ya. Jadi kemampuan untuk usahawan juga termasuk skill yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menghadapi perubahan zaman sekarang ini. Kemudian ini ya goal achievement ya dengan prestasi ya. Kemudian yang terakhir ini yang juga sangat penting ya digital ya. Jadi mungkin ini yang anak-anak muda sekarang yang sangat melek teknologi ya, ini menjadi prasyarat juga penting, skill yang harus dimiliki untuk kemudian menghadapi persaingan saat ini. Skill ini yang dirangkum oleh lembaga riset McKinsey, mulai kognitif, kemudian dua tadi, kemudian self leadership, dan kemudian yang terakhir yang keempat adalah digital. Ini adalah kemampuan-kemampuan ya, bisa kita analogkan dengan kecerdasan yang harus dimiliki oleh orang-orang sekarang atau siswa-siswa atau anak-anak kita untuk menghadapi zaman saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Kalau ada kecerdasan, berarti nanti sangat erat kaitannya dengan ilmu ya. Dulu kita pasti sangat familiar dengan salah satu buku ya terkait atau kitab terkait ala-ala tanalul ilma ya. Jadi saya bacakan, jadi ini sangat familiar gitu ya. Ala-ala tanalul ilma illa bi syiddatin ta'umbi ka'amaji'u ihabi bayani. Jadi ingatlah bahwa kita tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan syarat 6 ya, 6 perkara ya, yang akan aku ceritakan oleh musonef atau pengarang bukunya, kitabnya kepadamu dengan kesemuanya itu dengan jelas. Apa 6 itu? Yaitu Dzulqa'in. Ya, jadi seperti Dzulqarnain, Dzulqa'in orang yang memiliki kecerdasan. Nah, jadi di sini juga ada syarat bahwa kalau ingin berilmu, salah satu syaratnya adalah kecerdasan. Wa khirsin itu semangat, kalau bahasa Jawanya dulu logo gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini wasdibarin, sabar. Kemudian bulgotin, jerbasuki mawobio. Jadi harus ada biayanya. Kalau sudah mendapatkan ilmu berarti juga harus ada biayanya. Kemudian yang berikutnya yang ke 1, 2, 3, 4, kelima ya wa irsyadi ustadin, wa irsyadi ya. Wa irsyadi ustadin jadi petunjuk guru. Ya, jadi guru itu juga sangat penting peranannya dalam bagi siswa agar bisa memperoleh ilmu. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah watu lizamani dan panjang waktunya.
Berarti harus ada waktunya belajar itu, tidak boleh tergesa-gesa ya. Jadi harus sesuai, harus ada waktunya gitu. Sampai kemudian belum waktunya, kemudian ingin tergesa-gesa, akhirnya malah tidak mendapatkan ilmu. Jadi ini yang disampaikan di dalam kitab Ala-Ala ini, bahwa ada 6 prasyarat untuk mendapatkan ilmu. Salah satunya adalah kecerdasan, dukain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di dalam Al-Quran, ini sudah mulai masuk ya, rangsangan untuk cerdas itu ada beberapa. Yang pertama adalah saya bisa sampaikan di sini kita diharapkan menjadi penuntut ilmu. Disampaikan di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 2 dan 3. Tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatu Qur'anan arabiyyal liqaumi ya'lamun. Jadi di sini bahwa Al-Qur'an dengan dalam bahasa Arab itu tujuannya memang agar orang itu berilmu, mengetahui ya, liqaumi ya'lamun, mengetahui. Tentu kita tahu bahwa dulu ya, kenapa ada salah satu hipotesis bahwa kenapa Al-Quran itu atau Nabi Muhammad itu diturunkan di bangsa Arab gitu ya, karena di zaman itu yang sangat diagung-agungkan adalah kemampuan seorang penyair ya di bahasa Arab itu sangat luar biasa. Maka kemudian Al-Quran salah satu mukjizatnya adalah bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi sastra yang paling unggul ya, yang unggul bahkan orang-orang yang selama itu terkenal sebagai seorang penyair yang mahir ternyata tidak ada apa-apanya ketika mendengar lantunan Al-Qur'an ya. Nah, jadi ini salah satunya. Tentu banyak sekali hal-hal yang lain yang kita bisa gali kenapa Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab. Kemudian yang berikutnya adalah ini rasanya untuk menggunakan akal di dalam surat Yusuf ayat 1 dan 2. Saya bacakan yang kedua langsung, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, ini semoga kita menjadi orang yang berakal. Jadi di sini ada rangsangan dalam Al-Qur'an agar kita itu menjadi orang yang berilmu ya, mengetahui kemudian berakal. Kemudian yang berikutnya adalah ditafakuri ya, ditafakuri di dalam surat An-Nahl ayat 44 di sini wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka menjadi orang yang bertafakur atau memikirkan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, rangsangan dalam Al-Qur'an terkait dengan kecerdasan ini adalah di surat As-Saffat ya, ayat 168 sampai dengan 69, lau anna indana dzikrum minal awalin ya, lakuna ibadallahil mukhlasin. Di sini ini tentu menjadi sangat penting bagi kita bahwa kita itu menjadi hamba, harapannya adalah menjadi hamba yang selalu mensucikan dirinya. Nah, jadi ini sudah mulai agak berbeda atau lebih luas jangkauannya dibandingkan dengan kecerdasan-kecerdasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini kalau ada pengujian berarti sudah masuk ke ranah yang lebih batiniah begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di sini ya, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi di sini tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali adalah orang-orang yang berakal. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nah, di sini berarti kita diharapkan menjadi orang yang ulul albab, orang yang berakal agar kita bisa memahami atau bisa mendapatkan pelajaran dari fenomena-fenomena yang ada baik dalam Al-Qur'an maupun dalam alam semesta ini ya. Tentu syaratnya tadi adalah ulul albab. Ini sebagai salah satu kriteria atau sebutan lain bagi orang yang cerdas, orang yang memiliki akal. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sejarah gitu ya terkait dengan kisah-kisah kecerdasan para nabi yang kita bisa menyebutkan sebagai mukjizat atau hal-hal yang mungkin kita kemudian tahu bahwa itu adalah kecerdasan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada para nabi. Ya, misalkan ini ya, Nabi Yusuf ya. Tentu kita tahu bahwa Nabi Yusuf adalah diberikan anugerah berupa mampu mentakwilkan mimpi ya. Nah, bagaimana kisahnya dengan Firaun terkait dengan 7 musim yang cukup panen, kemudian 7 musim berikutnya itu adalah kekeringan, sehingga kemudian dengan adanya informasi takwil tadi orang-orang kemudian berhemat ya, di manage sedemikian rupa sehingga panen yang 7 tahun itu kemudian bisa digunakan untuk
masa paceklik 7 tahun berikutnya. Kemudian yang berikutnya kecerdasan lain ya terkait dengan kemampuan Nabi Yusuf untuk ini ya tidak tergoda dengan rayuan Zulaikha gitu ya, yang dulu sangat populer itu ya. Kenapa kemudian salah satu bukti ya bahwa beliau itu tidak tergoda, bahwa ternyata yang tergoda itu malah yang perempuan gitu ya. Sehingga kemudian kenapa pada peristiwa itu yang sobek itu adalah bagian belakangnya, karena berarti itu indikasi bahwa yang berminat itu adalah yang perempuan. Kemudian juga kecerdasan terkait manajerial keuangan, karena beliau kemudian menjadi menteri keuangan gitu ya bagi pemerintahan. Kemudian Nabi Musa ini sangat populer sekali, banyak sekali kisahnya di dalam Al-Quran yang Nabi Musa, karena beliau sangat banyak diceritakan dalam surat atau ayat-ayat Al-Quran. Nah, beliau mendapat gelar Kalamullah. Jadi beliau dapat melihat api sebagai ayat Allah ya di Gunung Tursina gitu ya. Kemudian berdialog di situ ya. Kemudian beliau juga sangat dekat dengan Allah ya, dengan banyak sekali memanjatkan doa. Salah satu yang paling populer adalah doa melawat lapangan dada Rabbi Syafri Syadadi Wasili Amri, terusnya itu. Kemudian selain itu juga kecerdasan fisik, kekuatan fisik ya. Kita tahu dalam sejarahnya bahwa Nabi Musa itu pernah membunuh pemuda Mesir ya, padahal kalau membunuh penduduk asli Mesir itu suatu pelanggaran yang berat. Sehingga kenapa kemudian Nabi Musa melarikan diri gitu ya, karena takut pasti akan dihukum bunuh gitu ya, karena sudah membunuh penduduk asli Mesir. Kemudian kita tahu perjalanan berikutnya beliau membantu 2 orang gadis untuk meminumkan domba-dombanya dengan kekuatan Nabi Musa, dengan menyingkirkan orang-orang yang berkumpul di sumur itu ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian diceritakan juga ternyata Nabi Musa juga orang yang sangat kuat menahan hawa nafsu, sehingga ketika jalan di belakang 2 orang gadis itu ya, ternyata tidak kuat, tidak mau, sehingga Nabi Musa minta untuk jalan di depan. Jadi, kalau saya mungkin ya sudah pengen di belakang saja gitu ya. Nah, bisa melihat cewek di depannya gitu ya. Nah, itu kalau saya. Kemudian Nabi Khidir ya, walaupun ini tidak tercatat sebagai 25 nabi, tetapi ini sangat populer juga. Ini kisahnya juga dengan Nabi Musa ya. Jadi bagaimana Nabi Khidir itu diceritakan memberikan pelajaran kepada Nabi Musa gitu ya di surat Al-Kahfi gitu ya, mulai dari pertemuan pertama bahwa Nabi Khidir mengajukan syarat bahwa kalau ada sesuatu yang dia lakukan itu tidak boleh ditanyakan oleh Nabi Musa. Kemudian kita tahu bahwa ada peristiwa penting yang dilakukan oleh Nabi Khidir terhadap dalam perjalanannya bersama Nabi Musa. Yang pertama adalah beliau membocorkan atau melubangi ya perahu dari yang ditumpangi, ya, kemudian membunuh anak kecil. Kemudian yang berikutnya adalah membangun atau menegakkan kembali dinding yang condong gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara akal sebenarnya tidak masuk akal gitu ya, sehingga kenapa kemudian Nabi Musa selalu mempertanyakan kenapa kamu melakukan itu, apalagi yang kedua tadi ya membunuh anak kecil. Kalau kita sekarang mungkin ya sangat kriminal gitu, tapi kemudian kita tahu pada akhirnya penjelasan pada Nabi Khidir ya kepada Nabi Musa ternyata ada maksud di dalamnya. Jadi mulai dari agar tidak dirompak oleh para penguasa di situ, penguasa laut. Kemudian yang kedua karena dibunuh itu anak kecil yang dibunuh itu karena ternyata orang tuanya sangat soleh, sehingga takutnya nanti malah menjadikan orang tuanya menjadi kufur atau kafir gitu ya. Nah, nanti akan diganti oleh Allah dengan anak yang lebih soleh. Kemudian menegakkan dinding yang roboh itu ternyata ada maksudnya bahwa di situ ternyata ada simpanan atau perbendaharaan dari orang soleh yang ditujukan kepada anak turunnya. Walaupun kemudian ada juga ya yang menafsirkan itu secara spiritual ya, bahwa itu adalah perjalanan rohani dari Nabi Musa ya, sampai dengan menegakkan dinding itu, bahwa kalau kita bisa menegakkan dan membentengi diri, nanti kita akan menemukan perbendaharaan spiritual di dalamnya. Yaitu salah satu beberapa hal yang menafsirkan itu menjadi pelajaran spiritual. Nah, kemudian yang berikutnya Nabi Ibrahim ini juga luar biasa, ini bapaknya para nabi ya, bagaimana beliau
sudah mengasah logika gitu ya. Apakah kemudian bintang-bintang itu adalah Tuhan, kemudian bulan, kemudian yang paling terang adalah matahari. Nah, kemudian ternyata kesimpulannya bahwa semua yang hilang itu tidak bisa atau tidak patut dijadikan sesembahan. Kemudian juga Nabi Ibrahim juga luar biasa, punya keberanian luar biasa, mungkin ya sangat radikal di zaman itu, bahwa sampai berani menghancurkan berhala-berhala. Ya, nah itu luar biasa. Dan kita juga tahu beliau Nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengorbankan putranya sendiri. Ini beberapa hal terkait dengan kemampuan kecerdasan dari Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Daud kita juga tahu tentang keberanian luar biasa, ya. Kemudian juga mampu menundukkan gunung untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Sulaiman juga luar biasa, putra dari Daud ini, ya. Dia sudah mengembangkan teknologi bangunan kaca yang kita tahu sejarahnya ketika berdialog dengan Raja Ratu Saba, ya, sampai menyingkapkan kainnya ya sehingga kelihatan betisnya ketika melewati lantai gitu ya. Dikira itu adalah sungai yang ada airnya, padahal sebenarnya adalah lantai kaca yang di bawahnya memang dialiri oleh air, ya. Dan banyak sekali kita tahu bahwa Nabi Sulaiman itu memiliki kecerdasan atau kemampuan untuk berbicara dengan para binatang, jin-jin gitu ya, dan mengerti bahasa mereka, ya, dan memerintah mereka, ya. Kemudian Nabi Nuh kita tahu beliau sangat luar biasa kesabarannya, ya, berdakwah 950 tahun dengan hanya mendapatkan istilahnya pengikut, ya, 80-an orang. Ya. Kemudian juga beliau diberikan kecerdasan untuk membuat bahtera atau membuat kapal yang sangat populer ceritanya bagi kita semua. Itu adalah beberapa kisah kecerdasan dari nabi-nabi dan Rasul Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kita akan masuk pada kecerdasan Al-Qur'an, ya. Jadi metodologinya ada dua. Yang pertama adalah ikhtiar manusia dan tentu keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah agak berbeda, ya, bahwa kalau namanya kecerdasan itu bisa saja karena ikhtiar manusia, tapi juga keterlibatan Allah juga menjadi sangat penting untuk kita sadari, ya. Nah, jadi ada dua hal. Yang pertama adalah ikhtiar manusia, kemudian yang berikutnya adalah keterlibatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan coba masuk ke yang pertama, ya, terkait dengan ikhtiar, ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan kecerdasan, ya, salah satunya adalah dengan usaha manusia. Yang pertama adalah dengan mengingat atau zakaroh, ya. Kala inna hadzakirah faman syaa'a zakaroh fi suhufi mukarramah marfu'atin mutahharah. Jadi dari sini kita tahu bahwa kalau kita ingin cerdas, ya kita harus mengingat, ya, zakaroh. Jadi mungkin kalau kita selalu mengingat pelajaran itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yastami'u, mendengarkan. Kalau kita ingin cerdas, ya kita harus mendengarkan pelajaran, ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun, yang sering kita dengarkan ketika sebelum khutbah dikumandangkan. Jadi di situ fastami'u, mendengarkan, maka dengarkanlah, dan wa ansitu, dan diamlah, mendengarkan dengan, ya. Jadi ada ini ikhtiar kita, ada tiga. Kemudian yang keempat adalah Quran, membaca. Tentu kalau kita ingin cerdas, ya kita harus membaca, ya. Baik membaca secara teks atau maupun membaca fenomena alam, ya. Jadi pertama disampaikan di Quran surat An-Nahl ayat 98, wa idza qara'ta Qur'ana fasta'in billah minasyaitonir rajim, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Alaq 1 sampai 5, ya. Jadi Quran yang pertama kali diturunkan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kalau sini kita lihat bahwa ternyata Allah mengajari sendiri. Ya, ini mungkin fenomena yang mungkin perlu kita bedah nih, bagaimana caranya. Apakah pada Nabi, apakah kemudian juga berlaku pada kita. Kemudian yang berikutnya adalah ini yatslu atau menelaah, ya. Allazina atainahumul kitaba yaslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Jadi yaslunahu haqqa tilawatih. Jadi orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang yang humul khasirun.
Kemudian yang keenam adalah bagaimana kita membaca itu dengan musikalisasi atau tartil, ya. Jadi mungkin ada banyak orang yang bisa membaca Al-Quran, membaca teks, membaca ilmu itu dengan dilakukan, gitu ya. Auzid alaihi waratil Qur'an tartila. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan tartil itu akan mendapatkan sesuatu yang kecerdasan. Tentu juga itu berlaku untuk materi-materi yang lain karena sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketujuh adalah tadrusun atau mengkaji secara akademik. Ya. Cara metodologi untuk mendapatkan kecerdasan adalah dengan mengkaji secara akademis. Bagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ayat 79. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi karena mempelajari atau mengkaji. Kemudian yatafakkarun atau memikirkan, ya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, ya. Kemudian yang 9 tadabbur, ya, memahami dengan hati. Nah, ini yang, ya, jadi tidak lagi ini, ya, sudah masuk lebih ke dalam bahwa kalau tadabbur itu adalah istilah untuk memahami tapi dengan melibatkan hati. Afala yadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Jadi di sini sudah melibatkan hati. Jadi kalau bisa dalam menuntut ilmu, mencari kecerdasan itu juga melibatkan hati, ada kesungguhan di situ. Nah, kemudian yang kedua, metode kedua adalah dengan keterlibatan Allah. Tentu semua hal, ya, apalagi terkait dengan kecerdasan harus seizin Allah Subhanahu wa taala. Summa awrasna kitabal ladzina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jadi di sini bahwa semuanya itu harus dengan izin Allah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengajaran langsung. Nah, ini yang tadi sempat saya sampaikan di surat Al-Alaq tadi, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bahwa di sini disampaikan dalam Al-Quran pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Jadi sini sepertinya bahwa Al-Quran itu diajarkan langsung oleh Allah. Nah, berarti di sini boleh jadi dalam memperoleh kecerdasan itu disampaikan oleh Allah SWT. Kemudian yang berikutnya adalah nuqri'uka, membacakan. Al-A'la 87, surat 87 ayat ke-6. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah, dan seterusnya, ya. Kemudian ratalnahu tartila tadi, ya, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Ini adalah pertanyaan dari orang kafir, kenapa Al-Qur'an itu tidak disampaikan atau diturunkan dalam sekali tempo, ya. Nah, padahal itu ada maksudnya, ya. Sedikit ada wah kadzalika limusab kita dibuat ada. Jadi tujuannya adalah untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Waratalnahu tartila. Kemudian Allah menyampaikan itu dengan perlahan-lahan dan dengan dengan nada tartil musikalisasi tadi, ya, musikalisasi tadi. Kemudian yang berikutnya adalah nasruha, mengajarkan untuk ditelaah, ya. Tilka ayatullahi nasruha 'alaika bil haqq fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi tu'minun, ya. Kemudian, nah, tadi yang keterlibatan Allah, ini yang ketiga, ya, terakhir penjelasan berjenjang, ya, mulai dari bayan dan tafsir, ya. Tsumma inna 'alaina bayana. Jadi keterlibatan Allah dalam hal metodologi mendapatkan kecerdasan itu adalah bahwa Allah yang menjelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala ilmin hudaw wa rahmah wa rahmatan liqaumin yu'minun. Jadi sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Qur'an kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini tafsil, ya, penjelasan, ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa Allah menjelaskan atas dasar pengetahuan, ya, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, seperti ini berarti apa? Ada juga prasyarat bahwa untuk mendapatkan petunjuk, ilmu dan petunjuk tadi, orang harus beriman, ya.
Nah, kemudian ya ini yang berikutnya adalah jenis kecerdasan yang terbentuk ya. Mulai kalau tadi kaitannya dengan kecerdasan atau quotient tadi ya, mungkin arahnya lebih ke material ya. Nah, sekarang kalau di Al-Qur'an lebih banyak bagaimana kemudian kecerdasan yang kita dapatkan itu kemudian mengarahkan kita kepada seperti hal-hal yang akan saya sampaikan ini ya. Pertama adalah bagaimana arahnya itu adalah bisa mengelola syahwat untuk menjadi menjadi positif gitu ya, sebagaimana yang disampaikan di dalam Ali Imran. Jadi kalau seperti ini, jadi harapannya kalau kita sudah menjadi orang yang cerdas, kita bisa mengelola syahwat untuk hal-hal yang positif. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian hawa ya, sebagaimana di Al-Mu'minun ayat 71. Kemudian kalau kita menjadi orang yang cerdas ya tentu kemudian kita tahu ada ilmunya, maka apa-apa yang masuk ke dalam diri kita itu harus yang toyib, yang baik ya, baik makanan, minuman. Ya. Kemudian apa-apa yang kita miliki dalam hal ini adalah anggota badan harus ditasyarufkan atau diberdayakan gitu ya untuk hal-hal yang baik. Ya, kita punya telinga, punya tangan, punya mata, itu gunakan untuk hal yang baik. Itu tandanya adalah orang-orang yang cerdas. Kemudian yang berikutnya adalah aktualisasi indera. Ya, jadi indera-indera apa itu pendengaran, penciuman dan macam-macam itu kemudian harus diarahkan sesuai dengan nurani. Gitu ya. Kalau nurani berarti kan kaitannya dengan hati, ya, nurani ya, nur aini berarti cahaya cahaya mata hati gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kekuatan intelektual yang dilandasi oleh hati. Nah, ini yang mungkin menjadi perbedaan juga terkait dengan kecerdasan-kecerdasan yang dibahas oleh para ahli yang kemudian ternyata arahnya kepada bagaimana kita menjadi orang sukses ya, secara karir atau secara material ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dengan kecerdasan itu kita menjadi menjadi orang atau hamba yang hatinya itu bisa menjadi tempat keimanan, ya, ruh dan cahaya. Itu adalah goal atau tujuan dari kecerdasan yang diberikan kepada kita agar larinya atau muaranya adalah ke hati kita menjadi tempat yang kokoh untuk keimanan, ruh Allah dan cahaya. Nah, kemudian hati yang cerdas itu orang selalu hatinya itu adalah melakukan penyucian. Ya, ini akan saya bahas satu persatu terkait dengan jenis-jenis kecerdasan ini. Nah, terkait dengan syahwat yang diarahkan untuk tujuan positif ya kita tahu di surat Ali Imran ayat 14 ini ya. Jinalinnasi hubbu syahwat terhadap perempuan wal banina dan anak-anak, kemudian harta benda wal qonati wal muqantarati minal zahabi, emas dan perak, tentu semua orang suka emas dan perak. Kemudian wal khail musawamati dan hewan ternak ya, kuda pilihan wal an'am itu adalah binatang ternak. Memang kecenderungan kita walaupun sekarang mungkin beda bentuk gitu ya. Kalau dulu emas dan perak ya sekarang mungkin secara fisik juga banyak orang yang suka, tapi mungkin lebih suka juga tubuh situ mungkin gitu ya. Kemudian kuda mungkin bisa kita terjemahkan menjadi kendaraan ya yang mewah mahal gitu ya. Orang pasti akan suka seperti itu. Tetapi kemudian bagaimana keinginan atau syahwat itu bisa kita arahkan ke tujuan positif ya, tidak hanya untuk mengumpulkan harta misalkan, tapi bagaimana kemudian harta itu bisa membawa kebaikan untuk banyak orang. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian hawa kepada kebenaran. Ya, ini di Al-Mu'minun 71. Akan saya percepat ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi ya, kalau kita seorang menjadi cerdas, tentu konsumsi kita juga menjadi baik, makanan, minuman, dan anggota badan kita dilakukan atau diberdayakan untuk hal-hal yang positif atau kebaikan. Nah, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ini kita diharapkan sebagai orang beriman memakan hal yang baik ya, apa yang sudah kita dapatkan atau dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur ya, in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, ini
kalau Pak Yudin atau Pak Khairul Mahfud tentu sangat paham sekali bahwa bentuk kalimat iya tak butuh nanti objeknya itu di depan itu artinya adalah takhasus ya, seperti iya karena butuh, jadi hanya kepada Engkau Allah kami menyembah dan minta pertolongan. Nah itu ya, jadi iya tak butuh di sini hanya kepada Allah ya, kita menyembah. Kemudian yang berikutnya adalah aktualisasi indera dilandasi nurani. Ya, jadi di sini bagaimana indera-indera yang kita punya itu dilandasi oleh nurani atau hati nurani. Ya, di sini kita tahu bahwa disampaikan di sini bahwa mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda Allah. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan Allah. Ya. Mereka seperti hewan ternak atau bahkan lebih sesat lagi. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Jadi mereka seperti hewan ternak tetapi malah lebih sesat ya. Nah, jadi di sini bahwa kita jangan sampai kemudian indera yang sudah dianugerahkan oleh Allah tidak digunakan atau dilandasi oleh hati nurani, karena boleh jadi kita akan terjun ke dalam kehinaan, lebih hina daripada binatang ya. Nah, kemudian ini yang berikutnya adalah kekuatan intelektual dibimbing oleh hati. Ya, jadi di sini yang dimaksud adalah bahwa kalau kita ini tidak memiliki akal ya, kemudian tidak kita punya akal tapi tidak digunakan, kita punya telinga kemudian tidak mendengar, itu sebenarnya ya dalam hak maknawi kita bukan hanya buta mata kita, tetapi adalah buta hati. Nah, tapi di sini bahwa kekuatan intelektual atau kecerdasan itu harus dibimbing dengan hati. Ya, dari sini sudah tadi ya sampaikan perbedaan ya secara prinsip antara kecerdasan umum tadi dengan kecerdasan yang diharapkan oleh Al-Quran. Di sini ada sambungannya ke hati. Ya. Jadi kemudian yang berikutnya yang sangat penting lagi adalah bahwa kalau kita punya kecerdasan, harapannya adalah kemudian hati kita itu menjadi tempat keimanan, ruh dan cahaya. Ya, jadi ulaika kataba fi qulubihim iman wa yadahu birohim. Jadi di sini kita lihat bahwa bisa diartikan ruh itu adalah pertolongan dari Allah berupa kemauan dan kekuatan batin dan kebersihan hati. Ini di tafsirnya Kemenak disampaikan ruh itu artinya adalah pertolongan yang berupa adalah kemauan dan kekuatan batin dan kebersihan hati. Nah, ini kan sudah ini ya beda lagi ya, ini sudah sangat luar biasa ya, bahwa muaranya adalah bagaimana kebersihan hati gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika kita punya kecerdasan, ya harapannya adalah kita selalu muhasabah untuk selalu melakukan penyucian gitu ya. Wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi. Jadi siapa yang membersihkan diri sebenarnya adalah dia membersihkan dirinya sendiri. Wa illallahil masjid dan kembali dan hanya kepada Allah tempat kembali gitu ya. Jadi di sini sangat penting bahwa kalau kita punya kecerdasan tentu harapannya adalah bahwa kita selalu punya muhasabah untuk kemudian melakukan penyucian secara kontinu. Kemudian kita ingat di surat wasyamsi wa duhaha gitu ya. Di ayat ke-9 dan ke-10 qad aflaha man zakah. Jadi orang-orang yang membersihkan diri adalah orang-orang yang beruntung. Nah, tentu kalau orang cerdas tentu memahami ayat ini bahwa kalau kita mencucikan ya diri kita akan menjadi orang yang beruntung. Tentu kalau kita ingin berharap beruntung di sisi Allah, tentu kita harus selalu melakukan penyucian. Tentu penyucian itu bisa berupa penyucian secara fisik maupun penyucian secara batiniah, ya. Karena ini menjadi prasyarat untuk menjadi orang yang beruntung. Nah, kemudian yang terakhir adalah upaya pemberdayaan kecerdasan. Nah, tentu dengan dua pendekatan, baik pendekatan non fisik maupun pendekatan fisik, gitu ya. Pendekatan non fisik atau rohani yaitu terkait dengan bagaimana kecerdasan yang kita miliki itu adalah diupayakan untuk dapat meningkatkan keimanan kita. Kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenarnya. Kemudian dengan kecerdasan itu
kita kemudian selalu menandungkan doa dari, kemudian selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Karena kalau kita menjadi orang yang cerdas, harapannya selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan selalu berzikir tadi. Kemudian dalam pemberdayaan kecerdasan dengan pendekatan amaliyah, ya tentu ada beberapa kegiatan aktivitas yang bisa kita lakukan ya, dengan selalu mendirikan sholat, puasa, berbagi ya, kemudian memakmurkan masjid, kemudian melakukan ibadah-ibadah sunat, dan tentu berbuat kebajikan yang harapannya bisa menyebarkan kemanfaatan atas kecerdasan kita itu kepada halayak yang lebih luas. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Safawi atas kajian yang luar biasa mengenai kecerdasan Al-Quran ini. Kita masih ada waktu 30 menit, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik dan saudara-saudara sekalian, untuk berdiskusi mengenai topik hari ini. Untuk pertama, mungkin saya buka 3 sesi pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo kalau ada yang nambahi ya. Oke, ini kan sesi diskusi ya, jadi monggo saja, jadi bisa menambah, bisa bertanya gitu. Mungkin untuk apa ya? Pertama saya izin tanya Ustaz Imam Safawi. Jadi pertanyaan saya ini begini, apa perbedaan antara pandai dan cerdas gitu kan? Karena kan sebetulnya kan fenomena sekarang itu kan kalau orang anak-anak kita belajar itu kan mesti ayo belajar supaya menjadi anak yang pandai gitu. Tidak jarang sekali ada yang orang tua mengatakan menjadi anak yang cerdas. Jadi seolah-olah kecerdasan ini bukan menjadi prioritas, justru kepandaian menjadi prioritas. Nah ini mohon mungkin ini menjadi diskusi kita, apa bedanya antara pandai dengan cerdas. Nggih, matur nuwun. Baik ya, baik, matur suwun. Ini pertanyaan yang simple tapi ini berat di dalam gitu ya. Apa bedanya antara pandai dan cerdas ya? Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh bapak-bapak yang sudah suhu di sini ya. Kalau perspektif saya antara perbedaan antara pandai dan cerdas itu, kalau pandai itu lebih ke ini ya, bagaimana kita mendapatkan pelajaran kemudian bisa memahami pelajaran yang kita peroleh ya. Tapi kalau cerdas itu lebih juga bisa ini solutif ya. Jadi kalau solutif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Gitu. Contoh misalkan gini ya, pada saat usia 35 tahun kalau tidak salah ya, di salah satu pelajaran sirah Nabian itu ya, bahwa pada saat peristiwa itu adalah peristiwa pemugaran Ka'bah, di mana dalam peristiwa tersebut barang siapa yang datang pertama kali di Masjidil Haram, dia yang berhak untuk kemudian meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah itu ya. Nah, kemudian dengan kebijaksanaan, dengan tentu kecerdasan Nabi ya pada saat itu, walaupun belum menjadi Nabi gitu ya. Kemudian bagaimana agar masyarakat yang bekerja bakti ya membangun Ka'bah di situ itu merasa mendapatkan kehormatan, karena meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah itu adalah suatu kehormatan, walaupun yang berhak itu adalah Nabi. Kemudian bagaimana Nabi memberikan solusi yang cerdas, yaitu dengan membentangkan kain di mana semua perwakilan suku itu memegang kain itu, kemudian sama-sama meletakkan di dekat Ka'bah, kemudian Nabi yang meletakkan. Jadi di situ adalah suatu solusi yang cerdas ya terkait dengan fenomena sosial yang ada di saat itu, sehingga semua orang menjadi dimuliakan gitu ya, merasa punya kontribusi dalam hal meletakkan Hajar Aswad di Makkah itu. Jadi menurut saya itu adalah contoh bagaimana kecerdasan yang bisa memberikan solusi
sekaligus juga kebijaksanaan. Tapi kalau kepandaian itu lebih bagaimana kita bisa menerima atau menyerap ilmu yang disampaikan oleh misalkan guru atau orang lain. Jadi kemudian kalau ditanya lagi dia bisa menjawab, itu kan berarti perspektif saya itu adalah termasuk sebagai kepandaian. Tetapi kalau kecerdasan itu lebih ke solutif dan bijaksana. Nah, monggo kalau dari bapak-bapak di sini ada yang mau menambahkan. Oke. Monggo Bapak-bapak kalau mau menambahkan. Ya, ini Ya, mungkin sambil menunggu yang lain. Monggo kalau mau ada yang mau menambahkan atau bertanya silakan raise hand ya. Nah, sambil menunggu bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara untuk bertanya ini kita diskusi sejenak ya Pak Imam Syafai. Berarti kan kalau kita bicara tentang pandai dan cerdas itu kan ada perbedaan metodologi. Dan itu sebetulnya kan ini sedikit merefleksikan sendiri kepada kita, karena kebetulan kita kebanyakan memang sebagai tenaga pengajar gitu kan, orientasinya itu kemana? Karena sebetulnya kan parameter kita itu ya kita ngajar kemudian mendapatkan nilai gitu kan untuk dievaluasi. Nah ini kan bagaimana supaya outputnya itu tidak hanya pandai tetapi juga cerdas itu. Ini pemahaman saya ketika kita bicara tentang kecerdasan berarti ada satu komponen yang memang sepertinya harus menjadi tolak ukur, yaitu masalah akhlak. Nah, akhlak ini menjadi ujung tombak ketika seseorang itu memberikan suatu solusi dari permasalahan itu. Monggo barangkali ada penjelasan lebih panjang lagi dari Bapak-bapak atau dari Ustaz Imam Syafai. Baik, jadi dikaitkan dengan akhlak gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan tadi kecerdasan Al-Quran, memang kalau namanya cerdas berarti dia kan solutif ya, dan dia mau memberikan alternatif jalan keluar dari problem-problem yang ada. Nah, tentu harapannya kan pasti kalau cerdas itu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain, karena problem-problem yang terjadi tidak saja menghinggapi diri kita, tapi boleh jadi dari orang lain atau kepentingan umum gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan kecerdasan tadi, berarti kan ini muaranya itu adalah bahwa cerdas itu tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah, tetapi juga metodenya kan juga benar, caranya juga benar, gitu ya. Misalkan kita membantu orang lain dalam hal kekurangan ekonomi, gitu ya. Tentu outputnya itu adalah bagaimana, misalkan ya, salah satunya adalah memberikan uang, gitu ya. Nah, boleh jadi caranya adalah mencuri, itu kan juga mendapatkan uang kemudian diberikan. Tetapi kan tentu kalau kita ini secara cerdas, ya kemudian dikaitkan dengan akhlak tadi, ya tentu cara mencari uangnya juga dengan cara yang baik atau halal. Nah, jadi di situ bedanya kecerdasan yang dilandasi oleh akhlak atau dimasukkan dalam hati tadi ya, dibimbing oleh hati. Nah, tentu kita juga berharap semua kita mempunyai kecerdasan yang seperti itu. Monggo mungkin dari bapak-bapak ini ada tambahan. Monggo mungkin Pak Yai Mustain mungkin mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya kalau Senin pagi kan ngaji kitab Hidayatul Adqiya. Kalau kecerdasan itu dalam bahasa Arab itu dakiyun itu cerdas. Di sana merefer, kebetulan saya searching sumbernya yang hadis itu Sherlin bisa saya tunjukkan di saya Suara Pak Mustain putus-putus timbul tenggelam ya. Monggo kalau ada yang mau di-share Pak. Ya Rasulullah. Dia paling cerdas
Ngapunten suaranya putus-putus nih, atau di tempat saya saja? Saya Oh, juga nggih. di tempat Oh, saya ngaten, putus-putus ini. Timbul Nggih. tenggelam. Ada masalah jaringan sepertinya. Oke, sambil menunggu Pak Mustain untuk bisa share kembali, monggo mungkin bapak-bapak yang lain ya, bisa memberikan apa masukan atau tambahan. Mungkin Pak Adi atau Nggih. Pak, oh monggo, sudah connect lagi. Maaf, nggak stabil. Nggih, jaringannya Iya. kayaknya nggih. Hadisnya itu Kanjeng Nabi. Halo, bisa terdengar ya suara saya ya? Putus-putus, Ustaz. Oh nggih, share Ah, screen ya. ini Putus. share screen-nya sudah Memang tidak keluar. stabil, ada tulisannya unstabil. Tapi layarnya share screen-nya sudah keluar. Oke. Ini loh indikasinya apa aksaruhum dikrul mauti wa asyaduhum istidadan lahu ulaika humul akyas. Orang cerdas itu orang yang paling banyak mengingat mati dan sungguh-sungguh dalam menyiapkan mati. Ulai itulah paling cerdas. Dabu bisyarafid dunia, pergi dengan kemuliaan dunia, wa karomatil akhirah, dan kemuliaan akhirat. Jadi dunia digunakan untuk mencapai keakhiratan. Jadi saya sih kalau menjelaskan dalam ngaji Hidayatul Adqiya dulu itu ya tidak sekedar kapasitas brain-nya ini, tapi yang terpenting adalah isinya gitu. Yang dikemas di dalam otaknya itu loh dihubungkan dengan akhirat. Itu yang saya tangkap. Karena logikanya dihubungkan dengan masa depan, dan masa depan yang hakiki itu kan ya masa depan akhirat ya, yang tak terbatas timingnya, waktunya, dimensinya juga tak terhingga, rasa juga tak terhingga, apa saja tak terhingga. Kalau sedang di dunia ini kan terkungkung dalam hanya bumi ini saja. Bumi ini kalau dibandingkan dengan universe juga nggak ada apa-apanya, saking kecilnya. Apalagi dibandingkan dengan alam yang Tuhan ciptakan yang setelah mati nanti itu malah tak terbatas. Jadi itulah sebenarnya yang keterangan Imam tadi, Masya Allah sangat luar biasa itu. Saya menggabungkan ikhtiar manusia dengan sebenarnya dasar yang terakhir adalah tempatnya mencoloknya keimanan, mencoloknya ruh cahaya itu di akhirat. Gitu. Apa artinya pinter-pinter, profesor segala macam kalau perkutas setelah mati itu selesai. Yang terpenting kan setelah hidup, setelah mati ini yang terpenting itu. Kata Sayyidina Ali itu kan hakikatnya hidup ya, hidup setelah mati yang tidak terkungkung dalam fisik jasad kita di dunia ini saja. Jadi ya, Sayyidina Ali menggambarkan seperti orang lepas setelah mati itu orang lepas dari fisik gitu, seperti burung lepas dari sarang, dari apa itu sarang dari apa kurungannya itu loh, langsung keluar bisa luas-luasnya. Jadi kehakikatnya jiwa kita itu ingin apa ini bebas itu, tidak hanya terkungkung di dalam fisik kita saja. Gitu. Jadi saya menangkapnya kecerdasan itu intinya ya, di samping ikhtiar tadi, ikhtiar manusia, terus mohon petunjuk dari Gusti Allah, yaitu peruntukannya untuk di akhirat. Saya kira itu tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penjelasan yang saya khawatir ngadet kalau saya buka videonya ini. Ya penjelasan yang cukup mencerahkan dari Ustaz Mustain. Ini mungkin ada tambahan dari bapak-bapak atau ada pertanyaan yang lain dari bapak ibu sekalian. Ini kita masih ada cukup waktu lah untuk berdiskusi. Baik,
sambil menunggu yang lain, mungkin begini, ada apa, sambungan pertanyaan terkait dengan apa, diskusi kita di pertanyaan saya di awal tadi. Apakah ada pergeseran makna kecerdasan menurut ulama-ulama terdahulu dengan konteks keilmuan sekarang, Ustaz? Kalau dari sisi realitanya begitu. Baik ya, ini saya sekedar jawab yang saya tahu ya. Jadi kalau ulama-ulama dulu terkait dengan kecerdasan itu ini ya, mungkin tidak diarahkan bagaimana. Kecil sekali ya. Halo, assalamualaikum. Jelas. Halo, jelas Pak, jelas. Jelas. Okay. Jadi kalau dari beberapa teks yang saya pernah baca, jadi kalau orang dulu mungkin ya, kalau namanya berilmu atau bercerdas itu kemudian tidak diarahkan bagaimana mendapatkan pekerjaan, gitu ya. Jadi bagaimana orang itu menjadi berilmu, kemudian kalau intinya adalah tujuannya bermanfaat. Gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin kan ukurannya menjadi ini ya, diarahkan bagaimana kalau kita orang cerdas atau berilmu atau punya kemampuan skill tadi ya, diarahkan adalah bagaimana kita kemudian menjadi orang yang bisa mendapatkan pekerjaan. Karena mungkin orang dulu terminologinya sama dengan yang disampaikan Al-Quran tadi ya, bagaimana menjadi orang ulul albab, kemudian liqaumin ya'lamun dan macam-macam, itu tidak pernah bahas terkait dengan bagaimana konsep itu kemudian dihubungkan dengan mendapatkan rezeki ya, karena rezeki itu sudah ditanggung gitu ya. Jadi kalau orang berilmu atau orang berakal itu ya tujuannya adalah bagaimana kemudian kita bisa memahami atau menangkap pesan-pesan apa yang disampaikan oleh Allah baik melalui teks Al-Quran maupun lewat kondisi alam ya, kondisi alam. Nah, jadi perbedaannya di situ. Jadi kalau dulu arahnya lebih banyak ke spiritual gitu ya, bagaimana kita memperbaiki diri gitu ya. Tapi kalau sekarang diarahkan bagaimana lebih ke fisikal gitu ya, material. Jadi kalau kita punya kemampuan, kapabilitas, kita akan lebih sukses dalam hal untuk menjalani kehidupan ini. Nah, karena mungkin strukturnya sekarang adalah ukurannya adalah itu gitu ya. Ukurannya material nih. Material, dan itu memang lebih mudah untuk ditulis indikasinya, indikatornya secara numerik itu kan lebih mudah gitu ya. Misalkan kalau sudah lulus berapa bulan sudah mendapatkan pekerjaan pertama, kemudian macam-macam itu. Nah, mungkin kalau kita jangan sampai kemudian itu menjadi keseluruhan goal kita, tapi kemudian kita juga harus tetap pada koridor bahwa kalau kita mengajar atau belajar ya tujuannya adalah menjadi orang yang berilmu, bermanfaat. Ya, kemudian harapannya kita menjadi pribadi yang lebih naik levelnya ya, menjadi hamba Allah yang mendapatkan anugerah untuk bisa menangkap pesan-pesan Allah. Ya, jadi boleh jadi berilmu dimensi kita lebih ke fisik ya, menguasai ilmu. Tapi boleh jadi ada dimensi-dimensi non fisik yang kita bisa peroleh dengan landasan kita berilmu, tetapi kita juga harus menggantungkan itu pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan rahmat ya, mendapatkan anugerah yaitu kecerdasan non fisik ya. Nah, tentu itu menjadi cita-cita semua orang bahwa kita menjadi cerdas non fisik atau secara spiritual ya, berarti artinya akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya kalau kita selain cerdas ilmu pengetahuan, kita juga cerdas terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang disampaikan kan inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum la yahzanun. Jadi kita tidak punya rasa takut, kita juga tidak punya rasa khawatir karena kita sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap bagaimana kita bisa menjadi orang atau pribadi yang seperti itu levelnya gitu ya. Ada dunia macam-macam, tidak khawatir karena kita sudah sangat bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapan kita semua kita bisa naik level ke sana gitu. Oke. Monggo kalau ada yang menanyakan mungkin Pak Masri mau menambahkan, Pak Masri. Oke Pak, Buddha nambah ini bertanya ini karena pertama terima kasih Pak Imam Syafi'i, bukan main ya. Padat sekali materinya tadi. Padat, kemudian juga bisa mengekspos berbagai
dari Al-Quran terkait dengan kecerdasan, tentang ilmu, tentang motivasi untuk berilmu ya. Terus saya sambungkan dengan tadi sampaikan Pak Musta'in itu, cerdas itu cirinya ingat mati, artinya orientasi akhirat gitu ya. Pertanyaan saya begini, dalam praktek itu kan sebenarnya sangat sempurna ajaran Islam itu ya. Tapi kenapa kita kok kalah dengan yang tidak Islam gitu ya? Kita kalah, faktanya kan kalah gitu. Jadi memang kalau ukuran kemuliaan itu Allah gitu ya, maka yang disampaikan Pak Musta'in tadi bahwa cerdas itu ingat mati, kemudian mulia di dunia dan juga di akhirat gitu ya. Tapi dalam konteks umum yang ada sekarang, fenomenanya kan justru kalau mulia di dunia ini orang Islam ketinggalan gitu. Tapi orang yang non-Muslim yang cepat mengembangkan ilmu dan teknologi gitu. Nah, kira-kira itu tidak pasnya di mana? Kalau saya kadang-kadang berpikir gini, memang orientasinya beda gitu. Seandainya dunia ini dikelola oleh orang Islam, insya Allah lebih aman, lebih selamat, lebih kondusif gitu ya. Justru sekarang karena mereka yang mengembangkan ipteks itu tidak orang Islam, maka kemudian dampaknya bukan main gitu. Meskipun itu juga sebagian juga memberikan kontribusi manfaat bagi kehidupan, tapi kan kemudian efeknya juga cukup signifikan juga gitu ya. Nah, kira-kira di mana ini? Pak Imam ya, yang sudah mengkaji banyak dalil tadi, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan, dan juga Pak Musta'in tadi yang memberikan apa istilahnya definisi yang jelas clear ya terkait dengan cerdas tadi itu. Oke, gitu. Terima kasih. Atur Pak Masyuri. Ya, ini saya coba kira-kira ini juga menjadi problem bersama gitu ya. Kenapa kemudian orang non-Islam itu dari sisi iptek itu kok jauh di depan kita gitu ya, kita hanya sebagai pengguna. Mungkin saya coba mengambil dari tadi ya, sitah tadi ya, 6 perkara tadi itu kain wa khirsin. Mungkin yang kedua ini ya, lobo atau semangat kita untuk menguasai itu kayaknya kok kurang gitu ya. Jadi mereka punya orientasi yang cukup tinggi gitu ya, tekun gitu ya, untuk mencapai goalnya itu dengan dengan segala cara itu mereka lakukan usaha gitu ya, dan mereka tidak tidak putus asa untuk kemudian mencapai target yang mereka inginkan. Nah, sedangkan kita kemudian kadang-kadang di tengah sudah langsung lompat ke tadi tawakal gitu ya, belum usahanya belum optimum sudah langsung larinya ke tawakal pasrahnya Gusti Allah gitu ya. Jadi menurut saya mungkin itu ya, jadi motivasi kita kurang gitu ya, kurang struggle-nya kurang gitu ya. Saya ambil contoh yang paling sederhana saja gitu ya. Kalau kita punya siswa atau sekeliling kita itu ya, misalkan orang Indonesia asli dengan orang Chinese gitu ya, maaf ini bukan apa. Tapi biasanya orang Chinese itu memang punya giroh belajar itu luar biasa. Mereka ingin menguasai sesuatu itu segala cara mereka lakukan, mereka usahakan untuk mendapatkan sesuatu. Dalam bisnis mereka juga seperti itu. Nah, kadang-kadang kita itu kepasrahannya dulu, tapi usahanya yang belum maksimal. Saya lihat anak-anak siswa Chinese itu mereka punya usaha yang luar biasa untuk menguasai. Kadang-kadang kita merasa cukup diri seolah sudah melakukan hal yang paling optimum, padahal sebelumnya ternyata sebenarnya banyak orang lain yang bisa melakukan lebih ekstrim lagi untuk dalam hal usaha mereka untuk menggapai cita-cita mereka. Saya kira itu mungkin dari saya, Pak Masyuri. Ya, terima kasih Pak. Pak Musta'in nggak ada ya? Monggo. Halo Pak Musta'in. Masih ada Pak Musta'in. Pak Musta'in, monggo. Monggo mendengarkan. Ini jawaban tidak mudah karena yang dari aliran-aliran pingin cepat itu menyalahkan tasawuf, menyalahkan biangnya itu Imam Ghazali. Kan tokohnya tasawuf kan Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali itu menyarankan zuhud tidak senang dunia. Nah, ini menjadi kambing hitamnya orang yang tidak senang tasawuf, bahwa ilmu pengetahuan orang Islam itu mundur karena Imam Ghazali ngajak jangan senang dunia. Itu coba kayak kambing hitam. Ya bagaimana bisa mengembangkan ilmu dunia kalau kita tidak senang dunia? Itu alasan orang-orang yang tidak senang, yang tidak pas dengan tasawuf gitu loh. Mestinya kalau ingin mengembangkan ilmu dunia, ya harus didasari dengan senang dunia dulu gitu.
Nah, ini menurut saya persepsi yang kebablasan gitu. Pengen mengembangkan dunia, terus diminta totalitas senang dunia. Padahal sebenarnya senang dunia itu juga harus, tapi hanya milestone saja, hanya lompatan saja untuk sebagai fasilitas untuk meraih akhirat. Itu maksudnya. Tapi saat tasawuf itu tidak berpikir seperti itu, langsung mengkedamkan bahwa zuhud itu salah. Zuhud itu menjadi biang kerok bagaimana orang timbang atau telat gitu loh. Nah, saya merespon ini, saya berpersepsi begini, apa artinya maju cepat-cepat kalau jalannya gitu loh. Saintifik sekarang ini salah. Kita tidak pernah ada kaidah ketuhanan dalam saintifik ini. Mana ada aksioma ketuhanan, postulat akhlak, santun kan nggak ada. Itu adalah salah besar. Itu kalau diteruskan pasti nyasar gitu loh ya. Apa contohnya WTC dalam 1-2 menit hancur. Padahal mestinya kalau saintifik ini diisi dengan keimanan, tidak ada kaidah merusak itu. Pasti orang pakai Khairunas, Album, Dinas. Jadi tetap saja yang betul itu Aqiyasun Nas yang siap mati, orang yang cerdas dalam menentukan kebijakan. Kalau saya ngajar konflik ya, resolusi konflik dalam manajemen itu ada. Bila ada konflik itu harus dicari hal yang paling dasar. Terus ya itu apa? Tujuan penyebab yang paling mendasar biar itu tuh jauh. Goyahnya itu apa ya? Mestinya damai. Halo Pak Mustain. Hanya keluar ya, terpental. Pak Mustain, freeze ya? Iya, terpental ya. Ini tadi Prof Oh, Adi. ada masuk lagi. Nah, Prof Adi. Maaf, ini ngapunten. Saya muncul lagi. Saya tidak tahu inilah kelemahan sedikit ya. Orang yang tidak menguasai apa ini ya bisa terhandle hal-hal seperti ini. Tapi nggak apa-apa, semuanya itu kan ikhtiar kita kok. Jadi menurut saya tetap harus diutamakan apa yang diisi dalam kecerdasan, dalam brain kita itu loh. Isinya apa? Jadi kita ini sebenarnya kan diuji oleh Allah. Diuji untuk meraih akhirat. Jangan hanya bersenang-senang di dunia saja. Apa artinya sukses di dunia yang hanya misalkan 100 tahun sudah loyo, sudah nggak bisa apa-apa gitu. Ya, kita mending di dunia ini susah payah, tapi nanti di akhiratnya itu nikmat, ya itu mestinya. Jadi saya tetap berprinsip bahwa tasawuf itu penting. Makanya Hidayatul Adqiya itu disebut petunjuknya orang cerdas itu memikirkan bahwa yang dipikirkan mestinya untuk menyelesaikan permasalahan ujian di dunia ini adalah target ghayatul ghaya itu akhirat. Goalnya goal gitu loh. Goalnya paling utama itu ya kepentingan akhirat, dan kepentingan akhirat itu ya hanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia kawan-kawan saintifik yang menyalahkan tasawuf itu yang saya baca, yang saya pahami. Nah, ketika kita bisa mengambil interface antar pemahaman yang pinginnya nggak mau zuhud, yang pinginnya maju dengan pengetahuan, mestinya itu tadi dipakai milestone saja, bahwa dunia ini sebagai alat, sebagai fasilitas untuk meraih akhirat. Ya kita harus menguasai dunia memang kalau bisa. Tapi jangan kita mencari sesuatu yang sunduk kehilangan gelek. Dunia ini kecil sekali kalau dibandingkan akhirat.
Jangan terlalu ngotot terhadap dunia, tapi akhirat kita hilang. Naudzubillah itu. Jadi kita harus tahu diri. Kita respon mereka yang pemikirannya begitu, terus kita jelaskan di tengah-tengah bahwa dunia itu sebagai milestone, sebagai batu loncatan untuk mensupport bagaimana potensi kita untuk meraih akhirat itu lebih besar gitu loh. Jangan kesengsem di dunia saja, itu bahaya. Apa artinya kita jabatan di dunia dur, iso jenderal, iso profesor, iso di penguasaan wong sak donya. Alam tidak Bapak Ibu yang saya hormati. Alam itu loh, kalau nuruti keserakan satu orang saja itu kurang. Alam ini bukan hanya dunia. Wong wis iso nguasai Indonesia, pengen nguasai dunia, iso nguasai dunia, pengen nguasai bulan, pengen nguasai planet, pengen nguasai galaksi, wis tak gak nanti. Itu kalau kerakusan manusia itu nuruti setan, nuruti syahwat, nuruti nafsu. Kalau tidak dikendalikan dengan keinginan akyasun nas tadi, keinginan akhirat, ya terus saya hatta zurtumal maqabir. Uang itu akeh-akehan dunya sampai mlebu kuburan. Saya kira itu Mas Imam. Jadi penengahnya ya kita harus pahamkan. Inilah khasnya Ahlussunnah wal Jamaah itu mencari titik tengahnya gitu. Suwun ngapunten. Pedot tadi. Pak Musta'in. Ini Prof Adi sudah unmute ini. Mungkin Prof Adi mau menambahkan, Prof Adi. Matur nuwun. Diskusinya menarik ini. Masalah kecerdasan tugas satu soalnya. Ngapunten sudah jam 9 terus angkat tangan jadi nggak jadi buyar. Tambah sedikit, nggak apa-apa. Bapak dan Ibu, hukum itu ada 3. Hukum alam dunia yang kita kenal ini, terus ada alam jiwa sama alam ruh. Lah orang Islam kalau tiru-tiru orang Barat hanya eksplor hukum-hukum alam dunia ya kalah. Sedangkan kita itu bisa menguasai 3 hukum itu sekaligus. Baru kita menang. Soalnya kalau kita ikut-ikutan hanya menguasai fisika, biologi itu kan hukum alam dunia. Lah terus yang alam jiwanya nggak dikuasai. Terus alam ruh dikuasai, padahal dulu ulama menguasai itu. Sehingga hukum-hukum yang tidak diketahui oleh orang Barat diketahui oleh para ulama kita. Saya akan berikan contoh praktis saja, satu saja, yaitu masalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Kira-kira siapa yang akan menang dalam pertandingan ini? Pertandingan untuk merebut hegemoni PLTS ini nantinya. Siapa yang akan menguasai teknologinya? Sampai sekarang orang Barat dalam meningkatkan efisiensi sel surya itu, mereka itu loh ngumplak hanya di hukum-hukum fisiknya saja. Sing diubah materiale, sing dirubah ngene, ketebalannya dirubah. Ya mumet. Kalau kita ikuti logika mereka, ya sama mumetnya kita nggak akan dapat. Tapi begitu kita melihat lebih dalam, ternyata di dalam masalah sel surya itu ada yang namanya the God position, yang nggak bisa diketahui kecuali oleh orang yang menguasai hukum-hukum di luar hukum dunia. The God position ini seperti orang sholat itu loh. Jadi sholat itu adalah posisi yang paling optimal untuk menyerap petunjuk. Nah, sel juga memiliki seperti itu. Sel surya itu juga punya, walaupun dia benda fisik, dia mengikuti hukum-hukum metafisik yang nggak diketahui. Nah, kalau itu kita terapkan, kemudian kita downgrade menjadi hukum fisik, maka kita akan mendapatkan efisiensi hampir 100%. Nah, itu sebabnya ulama dulu cepat mengembangkan pengetahuan. Karena tidak hanya tiru-tiru hanya nguplek di hukum-hukum fisik. Tapi hukum metafisiknya ini dipelajari semua sehingga petunjuknya itu komplit. Ya dunyane katut, akhiratnya katut, Bapak dan Ibu. Kalau menurut saya begitu. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi nek awan nguplek di laboratorium, nek bengi jangan nguplek terus di laboratorium. Itu saatnya mempertajam, mengeksplor hukum-hukum metafisika pada saat malam itu. Nah, disitulah kemudian kita akan menunjukkan bahwa mesti insya Allah lebih cepat kita. Karena gabungan Bapak dan Ibu, gabungan dari ilmu-ilmu ukhrawi dan ilmu-ilmu duniawi. Jelas mesti lebih bagus. Karena lebih hebat.
karena mereka tidak punya, tidak tahu. Dan mereka juga tidak tahu menghubungkannya bagaimana, mendowngrade-nya itu loh. Dari hukum-hukum metafisika menuju hukum-hukum fisika atau hukum musik, tidak tahu juga. Karena mau wis gak iman kok, ya wis gak ngerti. Cuma kita yang pegang itu, tapi kita nggak ke situ. Justru kita ngekor mereka hanya belajar hukum-hukum fisika. Ya wes, akhirnya ya podo ngono mah. Kalau menurut saya begitu, Bapak. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Prof. Hadi, tambahan pencerahannya. Nggih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa? Kalau kita lanjutkan ini waktu diskusinya jadi malam ya, karena menarik topiknya. Sampai subuh. Oke, Pak Imam Safawi, Pak hebat ini materinya. Oke, kalau misalkan kita merujuk pada zaman keemasan Islam itu kan sebetulnya kan memang banyak ilmuwan dan ulama-ulama kita yang bersinergi, dan itu kan sebetulnya menjadi contoh yang luar biasa, dan itu kan terputus sebetulnya hubungan itu. Saya kira karena waktunya sudah jam 9 malam, besok insya Allah kita ada aktivitas kembali, jadi dengan sangat berat hati diskusi kita ini harus kita hentikan. Terima kasih atas pencerahan dari Bapak-Bapak sekalian, dari Ustadz Musta'in, dari Ustadz Imam Safawi, Prof. Hadi, dan Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih juga atas kesabarannya untuk mengikuti kajian ini sampai selesai. Marilah kita tutup kajian hari ini dengan doa. Pak Wahyudin, doa. Penutupan majelis. Oke, monggo. Doa, nggih. Sebelum kita tutup, Pak Wahyudin, monggo dipimpin doa, monggo. Halo, Pak Wahyudin. Masih mute. Masih mute. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, tawdilana biha jami'il hajat, atawiruna biha min jami'is sayyiat, atarbauna biha indaka ala darajat, tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairatil hayati wa qadal mat. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana fir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la yashba', min du'ain la yustajab. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi kajian rutin tim pembina kerohanian Islam TS. Semoga pertemuan kita hari ini dihitung sebagai amal ibadah buat kita, untuk kita semua. Ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan bisa menjadi petunjuk bagi kita, cahaya bagi kita untuk menuju akhirat. Bapak Ibu sekalian, kita tutup, kita akhiri pertemuan kita dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyampaikan dua pengumuman Bapak Ibu. Yang pertama, kalau mau diskusi tentang kecerdasan lebih lanjut besok pagi Hidayatul Adqiya
Prof. Mahfud Musta'in yang akan melanjutkan gitu ya setelah subuh jam 4.45. Kemudian kajian minggu depan ini rencananya memperingati Maulid Nabi. Jadi kami meminta Pak Direktur Kemahasiswaan, Pak Imam Abadi, dan karena itu acara khusus, moderatornya Pak Wahyu Wibowo dari seksi dakwah TPKI. Pas tanggal itu kebetulan katanya ada acara lomba lobot di mana begitu ya. Kalau beliau harus hadir, kemungkinan nanti kita akan tunda pada minggu depannya. Sementara minggu besok itu nanti ada ini sebagai penceramah dan Budini sebagai moderator sesuai dengan urutannya. Jadi sekali lagi kalau Pak Imam Abadi bisa minggu depan, maka Maulid Nabinya minggu depan. Tapi kalau kebetulan beliaunya bertugas mendampingi tim robot, maka ditunda minggu berikutnya. Sementara minggu depan ini Pak Zaini sebagai penceramah, kemudian moderatornya Budini. Saya kira itu pengumuman dari saya. Terima kasih kepada Pak Imam, juga Pak Zaini, Sain, Prof. Adi, Pak Wahyudin, dan Bapak-Bapak yang berkenan hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita dapat ridho Allah sehingga bisa berlanjut ya setiap minggu malam. Mohon maaf tadi karena ada gangguan dari sisi link. Terima kasih Bu Dini yang sudah spontan membantu kami sehingga bisa tetap terselenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Matur nuwun. Saya izinkan tinggi. Ala Muhammad.